Jadi sengaja menguruskan badan. Awalnya Kak Ivan. Karena terganggu apa saat itu, kenapa harus Waktu itu dikurusin? kan jadi 2015 Sempat tuh gendut banget ya. lagi ya alhamdulillah lagi banyak kerjaan layar lebar waktu itu kan. Yeah. Ya tahu sendiri lah kalau komedian buat ngebodornya lari sono lari sini dan itu merasa berat badan banget gitu. Jadi kan. Oke. ngap, ya kan? Akhirnya udah kegemukan nih gitu. Udah kegemukan nih. Diet air putih. Nah, jadi ketemu ada krunya The Massive tuh dipanggilnya Yadi Sembako gitu kan. Mirip sama Mirip Yadi. sama Yadi dipanggil kok gendut. Nah, setahun kemudian di Kurus. satu stasiun TV ketemu lah, kok lu kurus sambil bawa-bawa botol minuman air mineral gitu kan. Gua ini bang terapi air putih, jadi sebelum makan kalau lapar gua minum aja dulu, terus malam juga minum aja apa enak-enak gitu. Aneh lakuin gitu. Lo Berapa ikutin lama? tanpa tahu peraturannya. Tanpa tahu peraturannya. Emang ada peraturannya, Ki? Ya mungkin kalau dia melakukan terapi itu diawasin mungkin dengan orang yang tahu, ya Nah, lu kan? lakuin berapa lama? Setahunan lebih. Pantesan drastis banget, nurunnya enak banget gitu. Drastis lah, lu minum air aja kagak makan-makan, bagaimana konsepnya? Tapi makan nggak? Makan. Tapi dibikin kenyang dulu sama air, baru makan. Iya. Maunya. Dan memang jadi ngurangin makan banget gitu. Ngurangin kan. makan banget. Tapi efeknya jadinya keganggu organ dalam. Iya, jadi kalau ada orang bawa makanan saya kurangin, saya bawa pulang. Itu mah namanya itu mah lu kurang. ngajak. Itu mah maruk. Makanan orang. Karena Itu maruk. sebenarnya kalau aku nggak salah dengar ya, memang ada dong tuh yang detox air putih itu tapi dilakukan cuma 3 hari dok. Kalau nggak salah ya, jadi cuma minum air putih doang tapi nggak makan. Nah, jadi gimana? Bablasan kayak Misalnya organ dalam keganggu. lambung kena gitu kan. Ya doyan pedas gitu kan, terus minumnya air putih doang nggak yang lain-lain. Terus juga kena lambung, terus anfal lambungnya masuknya dicek ada diabetes karena keturunan ya kan. Ada keturunan dua-duanya orang tua ya kan. Untungnya bukan ketanjakan loh. Turunan, iya. Canda dulu ya. Kita lagi serius juga lu. Terus lu katanya pada mati suri itu gimana ceritanya? Iya 1 jam 15 menit. Kalau Yadi ngomongnya dari awal itu bukan mati suri, tapi memang hilang kesadaran. Kalau orang mati suri katanya kan ada yang udah nggak nafas juga tapi bangun lagi gitu. Ini pingsan. Ini kayak model pingsan, tapi kalau walaupun selelap-lelapnya Yadi tidur capek banget dibangunin pasti bangun gitu kan. Oh, Ini- itu kali ya itu apa ya? Ini udah di keluarga udah nangis, anak istri udah nangis gitu kan, nggak bangun. Nah tapi Pas bangun ya bangun kata anak. Ya Allah nggak gitu. Oh, iya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Canda kan lu canda juga. Jangan sakit hati ya penonton, ini kita emang bercanda. Terus udah gitu-gituin. Tapi kalau Yadi duluan juga gampang lah itu. Apanya yang gampang? Hah? Jangan duluan, mau kemana duluan? Ya pasti ngajak temen lah. Ih, itu ngajak-ngajak lu. Itu solide. Kita boleh tanya dokter, ada nggak yang kejadian gitu dok? Soalnya temen aku juga mamanya sempat waktu itu lagi sakit juga, sempat hilang juga dalam waktu beberapa jam gitu. Secara data kedokteran Itu hilang. namanya apa itu dok? Ketemunya Tingkatannya macam-macam ya, dari mulai kehilangan kesadaran biasa, misalnya mungkin kan sering sebutnya pingsan gitu ya, sampai yang memang koma gitu Ya, kan, ya. sampai ada yang henti napas, ada yang henti jantung juga, cuma karena mungkin masih ada penanganannya, makanya kita kan tahu ada yang namanya CPR. Oke, Resusitasi itu, ya, ya, bahasa Indonesianya. Biasanya kan untuk membantu memompa jantung Pompa lagi, jantung. kembali lagi aliran darahnya bisa sadar lagi. Ada yang sampai harus disuntikan obat, misalnya kayak adrenalin gitu untuk memicu lagi, sadar lagi. Sebenarnya tingkatannya karena macam-macam itu, jadi mungkin saja memang bisa terjadi. Tapi jadi begitu bangun ada ceritanya, katanya jalan-jalan. Iya, misalnya. di persimpangan. Ada. Kalau kamu Beneran tahu. Beneran ini malah bercanda, orang kita udah serius dia malah bercanda, penontonnya terbalik. Berkap serius kita yang bercanda. Jadi gimana Yadi? tapi Yadi nggak heran ya, sebab ibu Yadi juga pernah hilang dulu. Eh, Ya. Gimana? beneran? Ya di Sempat hilang. Monas waktu itu di Monas. Berantem deh sama gue Ji. Kita lagi ngomong tentang kesehatan. Gua demen nih temen gua kalau lagi kayak gini pas ngajak berantem ya kan. Jarang-jarang. Enggak beneran. Ya. Tapi lu sadarnya gimana akhirnya? Jadi Ingatnya apa? Jadi Yadi itu pas udah nggak inget apa-apa lagi gitu kan ya, udah itu kayak ngelakuin suatu perjalanan tiba-tiba ada di suatu daerah gitu yang
kalau Kak Ivan kan sama Oki pernah ke daerah sana lah, negeri Arab gitu kan. Oke. Suasananya kayak gitu. Iya, Terang. ibunya temen aku juga gitu ke Beneran? tempat umroh pengen makanan yang ada di tempat umroh Aduh, gitu. Di alam gak sadarnya. Iya, Sampai merinding. Merinding. Terus Jadi tapi gini deh, kalau kita suasana di puncak udah jam 8 jam 9 tuh masih ada kabut-kabut tuh. ya Itu terang, Tapi ada tempatnya terang gitu. Tapi masih ada kabut-kabut kayak bukannya asap ya, kabut-kabut iya. itulah kayak apa awan ya. Jadi kayak- kayak samar-samar begitu. samar-samar gitu. Oke, Ya, terus? dan sejuk tapi terang gitu, tapi sejuk gitu. Iya. Nah itu di mana gitu kan. Jadi jalan kaki kan. Nah ketemu orang-orang pakai imamah gitu kan. Pokoknya orang-orang yang Oki lihat di sana lah gitu ya. Oke. Pakai imamah kebanyakan nggak kenal dah gitu. Nah suatu perjalanan lagi jalan-jalan, kok nggak ada yang kenal, dalam hati kok nggak ada yang kenal. Nah ketemulah sama kalau ya di sebelum Covid itu kan sering datang ke haulnya Abah Guru Kumpul di Banjarmasin. Jadi ada beliau, ya Allah, Gus Kumpul gitu sama yang masih ada sekarang Gus Anom. ada di Ada, ketemu. bukan mimpi itu ya. Terus ketemu Kak Ivan. Terus Guru Kumpul cuma senyum gitu, beliau senyum. Sudah ketemu Syekh siapa tadi gitu. Oh Ditanya. ternyata yang ya ditemuin Syekh, tapi kan jadi nggak kenal gitu kan. Oke. Sudah ketemu Syekh siapa tadi gitu. Terus Gus Anomnya ngomong, balik belum waktunya gitu kan. Jadi mungkin intinya sih sebenarnya buat ngingetin kita juga ya untuk bisa lebih mendekatkan diri, Iya. ibadahnya juga harus lebih rajin. Poinnya ya nggak itu, sih? poinnya. Abis itu pas balik sadar. Sadar, cuman saya ditanya, sadar juga ditanya kemana, jalan-jalan ya. Tapi nggak bisa ngomong gitu kan. Udah istirahat dulu. Nah baru Setelah itu. tadi kemana? Baru bisa cerita. Udah pernah nangis, udah tabok-tabokin gitu sama anak, sama istri gitu kan. Jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan. Saya cerita gitu, tapi ya belum ini ngerangkai dulu, inget dulu gitu kan, nggak langsung inget banget. Tapi sekarang udah bye-bye aja kan? Udah bye-bye aja kan? Udah bye-bye aja kan? Udah bye-bye aja kan? Aduh. Nggak, dia harus dicek apa kita Periksa harus deh. tabok-tabokin lagi. Takutnya dia nggak Yuk, sadar. tabokin aja deh, lu Jangan udah sadar. kemana-mana, nanti kita balik lagi ya. Jadi tetap di ATV Korea Pagi. Coba cek dong. Udah sadar. Oke, masih di FFM Korea Pagi bareng Dr. Raisa dan juga Yadi Sembako. Yadi, Ya. tapi akhirnya sekarang sudah sehat ya? Alhamdulillah kalau sekarang untuk lambungnya saya makan Berangsur nyobain baik. sambal dikit udah nggak langsung Udah naik. tapi kurang-kurangin, jangan makan sambal lagi. Sabar, Mak, Harus sabar, tadi Mak. situ. Banget ya, Heran. posisinya ya. Udah gitu dia sakit juga nggak bilang-bilang, maksudnya kasih tahu ke temen-temennya gitu loh, hilang aja gitu. Keluarga nggak ada yang ngasih tahu. Ya, lu lebih dari mak gua, mak gua. Udah, pokoknya kita doain sehat selalu. Iya. Olahraga yang penting ya. Jadi sekarang tiap subuh olahraga lah. Jalan, lari. Lari sambil bawa TV. Ya. Itu mah tolong. Makasih, Dr. Reza. Kurus, gemuk, yang penting sehat ya dokter Ya. ya. Saling doain kita semua sehat terus. Mohon maaf Dokter, ya makasih loh. pemirsa kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi tentunya. Jangan lupa nonton kita terus ya. FFM tiap hari ya, Senin sampai Jumat jam 9 di Trans 7. Bye-bye. Aku pasti bisa